Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Patra Amir dan rekan kelompok saya Khairunisa, mahasiswa dari program studi manajemen. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan hasil analisis studi kasus salah satu perusahaan startup lokal, yaitu Sayurbox. Presentasi ini merupakan bagian dari tugas ujian akhir semester mata kuliah Digital Innovative Entrepreneurship yang dibimbing oleh Ibu Heti Hendrayati, SMMM. Profil perusahaan. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan gambaran umum mengenai Sayurbox sebagai objek studi kasus. Sayurbox merupakan startup agritech Indonesia yang didirikan pada tahun 2016. Perusahaan ini hadir untuk menghubungkan petani lokal secara langsung dengan konsumen melalui platform digital berbasis aplikasi dan web. Fokus utama Sayurbox adalah menciptakan sistem distribusi pangan segar yang lebih efisien dibandingkan dengan sistem distribusi tradisional yang panjang dan kompleks. Dari sisi bidang usaha, Sayurbox bergerak dalam bidang e-commerce, produk pertanian seperti sayur, buah, dan berbagai kebutuhan pangan. Namun yang menjadi kekuatan utama bukan hanya penjualan online, melainkan sistem distribusi berbasis teknologi yang terintegrasi dari proses pemesanan hingga pengiriman. Target pasarnya meliputi konsumen, rumah tangga di wilayah perkotaan, keluarga muda dengan gaya hidup sehat, serta UMKM dan pelaku usaha kuliner. Selain itu, petani lokal juga menjadi bagian penting dalam model bisnis ini karena Sayurbox menggunakan konsep two-side platform yang menghubungkan antara petani sebagai mitra hulu dan konsumen sebagai pengguna akhir dalam satu ekosistem digital. Alasan pemilihan perusahaan. eh, Pada bagian ini kami menjelaskan mengapa Sayurbox dipilih sebagai objek studi kasus dalam mata kuliah Digital Innovative Entrepreneurship. Yang pertama, jika kita melihat permasalahan di sektor pertanian, terdapat beberapa isu utama seperti rantai distribusi yang panjang dan tidak efisien. Kondisi ini menyebabkan fluktuasi harga yang seringkali merugikan petani, ketimpangan kesejahteraan, serta penurunan kualitas produk sebelum sampai ke tangan konsumen. Kedua, Sayurbox dipilih karena perusahaan ini mempresentasikan transformasi digital pada sektor yang sebelumnya sangat konvensional. Sayurbox tidak hanya melakukan digitalisasi penjualan, tapi juga melakukan restrukturisasi rantai pasok secara menyeluruh. Dengan demikian, nilai yang diciptakan bukan hanya nilai ekonomi, tapi juga nilai sosial bagi petani. Kemudian poin ketiga, dari sisi akademik, studi kasus ini relevan dengan mata kuliah karena menunjukkan integrasi antara teknologi dan model bisnis digital, penerapan inovasi berbasis data, serta kemampuan membangun skalabilitas dalam keunggulan kompetitif berbasis ekosistem. Dengan demikian, Sayurbox menjadi contoh nyata implementasi digital inovatif entrepreneurship di Indonesia. Analisis penerapan inovasi digital. eh, Di sini kami menyampaikan bagaimana Sayurbox menerapkan teknologi secara strategis dalam model bisnisnya. Dari sisi bentuk inovasi, Sayurbox menggunakan platform e-commerce berbasis aplikasi dan website yang terintegrasi secara end-to-end. Artinya proses pemesanan, pengelolaan pasokan, hingga distribusi dalam satu sistem yang saling terhubung. Monitor stok dan permintaan dilakukan secara real-time, serta mendukung integrasi logistik dan sistem cold chain untuk menjaga kualitas produk tetap segar sampai ke tangan konsumen. Peran teknologi tidak berhenti pada operasional saja, data juga dimanfaatkan untuk melakukan demand forecasting sehingga perusahaan dapat menekan pemborosan dan meningkatkan efisiensi. Transparansi harga dan kualitas juga menjadi nilai tambah bagi petani maupun konsumen. Dampaknya terhadap daya saing cukup signifikan, rantai distribusi yang lebih pendek membuat harga lebih kompetitif, kualitas produk lebih terkontrol, dan pengalaman pelanggan juga menjadi lebih konsisten. Inilah yang menciptakan loyalitas dan keunggulan kompetitif berbasis sistem dan data. Dengan demikian, inovasi digital pada Sayurbox bersifat transformasional karena mengubah struktur rantai pasok bukan sekedar memindahkan transaksi ke platform online.
Berikut adalah bisnis model Canvas yang menjelaskan proses bisnis Sayurbox. Dari sisi customer, Sayurbox menargetkan rumah tangga perkotaan, keluarga muda dengan gaya hidup sehat, UMKM, dan pelaku usaha kuliner. Selain itu, petani lokal juga menjadi bagian penting karena model ini bersifat two-side platform yang menghubungkan produsen dan konsumen secara langsung. Lalu untuk value proposition, Firebox menawarkan produk segar yang berkualitas dengan harga yang lebih kompetitif. Petani mendapatkan akses pasar langsung, sementara konsumen memperoleh kemudahan, transparansi, serta pengalaman belanja digital yang praktis. Pada bagian channel, layanan dilakukan melalui aplikasi mobile dan website yang didukung sistem logistik terintegrasi. Jadi produk dikirim langsung ke pelanggan, lengkap dengan notifikasi dan fitur tracking pesanan. Dari sisi customer relationship, Sayurbox memanfaatkan layanan pelanggan digital serta promo yang dipersonalisasi berbasis data untuk meningkatkan loyalitas. Sumber pendapatan atau revenue stream berasal dari margin penjualan produk serta kerjasama B2B dalam pembelian dengan volume besar. Sementara itu, key resource utama meliputi platform digital, data pelanggan dan pasokan, jaringan petani mitra, serta sistem logistik yang cold chain. Di aktivitasnya berfokus pada pengelolaan platform, kurasi dan kontrol kualitas produk, manajemen distribusi, serta digital marketing. Terakhir, key partner mencakup petani dan kelompok tani, mitra logistik, penyedia pembayaran digital, serta pengembang teknologi. Jadi secara keseluruhan, model bisnis ini menunjukkan integrasi yang kuat antara teknologi, operasional, dan kemitraan strategis dalam satu ekosistem digital. Paparan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Khairun Nisa. Baik, saya akan melanjutkan presentasinya terkait strategi inovasi dan pengembangan bisnis. Sayurbox tidak hanya berinovasi, tetapi juga mengembangkan bisnisnya secara berkelanjutan. Pertama, dari sisi strategi inovasi digital, Sayurbox melakukan transformasi dari sistem distribusi tradisional menuju platform digital yang terintegrasi. Pemesanan, pengelolaan pasokan, hingga logistik disatukan dalam sistem berbasis data. Fokus utamanya adalah efisiensi dan kontrol kualitas. Inovasi ini bersifat transformasional karena mengubah struktur rantai pasok bukan sekadar memindahkan transaksi ke online. Kedua, dari sisi strategi pengembangan atau ekspansi, perusahaan melakukan perluasan wilayah layanan dan diversifikasi produk pangan segar. Jaringan petani mitra juga terus diperluas. Pertumbuhan ini dimungkinkan karena infrastruktur digital yang scalable, sehingga sistem dapat menangani peningkatan volume tanpa harus mengubah struktur bisnis secara fundamental. Ketiga, terdapat tantangan dan risiko yang perlu dikelola. Ketergantungan pada teknologi menimbulkan risiko gangguan sistem dan keamanan data. Selain itu, persaingan di e-commerce pangan semakin ketat dan ekspektasi konsumen terhadap kecepatan serta kualitas layanan terus meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa inovasi digital harus diimbangi dengan manajemen risiko dan kesiapan operasional agar pertumbuhan tetap berkelanjutan. Next. Selanjutnya, pembelajaran kewirausahaan digital. Dari studi kasus Sayurbox, terdapat beberapa pembelajaran penting dalam konteks kewirausahaan digital. Pertama, inovasi selalu berangkat dari masalah nyata. Sayurbox melihat adanya inefisiensi dalam rantai pasok pertanian, mulai dari distribusi yang panjang hingga ketimpangan harga. Teknologi kemudian digunakan sebagai solusi atas permasalahan tersebut, bukan sebagai tujuan utama. Artinya, inovasi yang kuat selalu berbasis pada problem solving. Kedua, teknologi menjadi fondasi strategis, bukan sekedar alat operasional. Platform dan data digunakan untuk meningkatkan efisiensi, mengontrol kualitas, serta mendukung pengambilan keputusan berbasis informasi. Skalabilitas bisnis sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur digital dan integrasi sistem yang baik. Ketiga, pentingnya ekosistem dan kolaborasi. Keberhasilan Sayurbox tidak hanya ditentukan oleh teknologinya,
tetapi juga oleh kemitraan dengan petani dan berbagai mitra strategis lainnya. Model two-side platform memungkinkan terciptanya nilai ekonomi sekaligus nilai sosial, sehingga pertumbuhan bisnis dapat berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan mitra. Dari sini dapat dipahami bahwa kewirausahaan digital menuntut kombinasi antara inovasi teknologi, pemahaman pasar, serta kemampuan membangun ekosistem yang berkelanjutan. Refleksi sebagai mahasiswa manajemen, dari studi kasus Sayurbox pula, kami sebagai mahasiswa manajemen mendapatkan pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, kewirausahaan digital harus diawali dengan identifikasi masalah real di pasar. Inovasi yang kuat selalu berangkat dari kebutuhan nyata, bukan sekadar mengikuti tren teknologi. Yang kedua, teknologi bukan tujuan utama, melainkan alat strategis untuk menciptakan nilai. Nilai tersebut bisa berupa efisiensi, transparansi, peningkatan kualitas, maupun akses pasar yang lebih luas. Ketiga, keunggulan kompetitif tidak hanya dibangun dari produk yang dijual, tetapi dari integrasi sistem secara menyeluruh. Kombinasi antara platform digital, manajemen pasokan, logistik, dan data menjadi sumber daya saing yang sulit ditiru. Keempat, skalabilitas bisnis hanya dapat tercapai jika didukung oleh infrastruktur digital yang kuat serta manajemen risiko yang matang, terutama dalam hal keamanan data dan operasional. Terakhir, keberlanjutan usaha ditentukan oleh keseimbangan antara profit dan dampak sosial. Model bisnis yang mampu menghasilkan keuntungan sekaligus memberikan manfaat bagi mitra dan masyarakat memiliki peluang lebih besar untuk bertahan dalam jangka panjang. Kesimpulan, secara keseluruhan, Sayurbox menunjukkan bagaimana digital inovatif entrepreneurship mampu mentransformasi model bisnis pertanian dari sistem konvensional menjadi sistem ekonomi digital yang terintegrasi dan berbasis data. Teknologi tidak hanya digunakan sebagai media transaksi, tetapi sebagai alat untuk merekonstruksi rantai nilai secara menyeluruh. Keunggulan kompetitif Keunggulan kompetitif perusahaan tidak hanya terletak pada keberadaan platform digital, melainkan pada integrasi antara teknologi, logistik, manajemen pasokan, serta kemitraan strategis. Integrasi inilah yang menciptakan efisiensi, menjaga kualitas produk, dan menghasilkan pengalaman pelanggan yang konsisten. Selain itu, model bisnis yang scalable dan kolaboratif membuktikan bahwa inovasi digital dapat mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus memberikan dampak sosial. Kemitraan dengan petani menjadi bukti bahwa transformasi digital dapat berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan mitra. Dengan demikian, Sayurbox menjadi contoh nyata bahwa inovasi digital yang dirancang secara strategis mampu menciptakan nilai bisnis yang berkelanjutan. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang sudah diberikan. Semoga presentasi ini bermanfaat dan dapat menambahkan wawasan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.